I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die, you know that's true. Have you thought it through? Cause you love to tell me what to do. Nama gue Mahesa, dan gue pikir masalah terbesar selalu punya waktu. Dan dia, Andi. Ya, dia Andi. Dan dari sini cerita kita dimulai. Hari ini harusnya jadi hari terakhir gue hidup di dunia. Lompat dari rooftop kampus dan jatuh, kemudian mati. Terbayang jauh lebih baik daripada harus terus hidup dengan kenyataan yang gak pernah adil. Woi, ngapain lo? Bro, thank you banget nih bro. Sumpah tadi kalau nggak ada lu sih dompet gue bakal hilang gini. Sekali lagi, thank you banget ya bro ya. Soalnya nih dalam dompet gue banyak barang penting semua. Makanya, kalau udah tahu barang penting, jangan taruh sembarangan. Gue Andi. Maesa, Lu mau kemana bro? rooftop. Kebetulan banget, gue mau ke sana. Ayolah. Lu emang pendiam apa malas ngomong sih? Oh, lu habis sidang? Nggak lulus ya? Santai aja. Gua udah 2 kali gagal sidang. Emang belum waktunya aja kita lulus. Tapi kan semakin lama semakin buruk. Buang-buang waktu. Harusnya gue udah bisa melakukan aktivitas di luar. Kayak gue cari kerja. Dan sekarang gue masih stuck di fase ngurusin skripsi. Emangnya lo nggak iri ya ngeliat temen lo yang berhasil? Ngapain iri? Semua orang udah ada posisinya masing-masing. Gue disetting sama Tuhan, bakal lulus kapan, bakal kerja kapan, bakal nikah kapan, bakal mati kapan. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Gak usah dibawa pusing, santai aja. Gak usah dibawa pusing katanya. Gue bingung, hidup gue yang terlalu gue bawa pusing, atau emang segala kenyataannya yang terlalu bikin pusing. Gue selalu merasa hidup gue dibatasin sama sebuah garis. Garis panjang yang gak pernah berani gue lewatin. Yang gue sendiri gak pernah paham kenapa. Kamu harus ngambil fakultas hukum. Kamu harus jadi jaksa. 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 Dari dulu gue gak pernah tahu gimana rasanya memilih. Hidup gue udah diatur sedemikian rapi. Meskipun gue gak pernah suka sama segala keputusan yang udah dibuat. Rasanya kayak lagi berdiri di balik sebuah garis. Gue selalu dilarang
untuk melewati batas garis itu. Aku mau kita putus ya. Aku udah gak bisa lebih lama sama kamu. Sorry, aku realistis. Aku mau punya pasangan yang mapan. Dan kamu kayaknya belum sampai di titik itu. Gue juga gak pernah paham apa makna ketulusan. Segalanya yang pernah hadir di hidup gue akan hilang. Entah dengan alasan bosan, kurang mapan, atau alasan-alasan lain yang lebih menyakitkan. Tanpa pernah mereka peduli bahwa gue di sini hancur dan berlarut ke dalam rasa sakit yang gak pernah berhenti. Ayo udah meninggal. Kita sekarang gak punya apa-apa. Kamu belajar lebih rajin. Cari beasiswa buat selesai kuliah kamu. Cari kerjaan buat bantu kebutuhan rumah. Kamu itu laki-laki, harus bisa diandelin. Kok lu diem aja? Enggak apa-apa. Udah sore nih, lu masih ada keperluan di kampus? Enggak ada sih. Nah, cakep. Ayo kita ke kantin, buat tunjukin menu paling enak. Hari itu harusnya jadi hari terakhir gue hidup di dunia. Bayang-bayang lompat dari rooftop dan mati dengan tragis. Tapi agenda main sama Andi mendadak jadi terkesan menarik. Dan sejenak, gue punya alasan untuk hidup sedikit lebih lama lagi. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Lo tau gak, Di? Di dalam sains, ketika kita meninggal, otak kita itu masih berfungsi selama kurang lebih 7 menit. Nah, ketika berfungsi 7 menit itu, otak kita mampu memutar ulang momen-momen hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Waduh, berat juga ya pengetahuan lu. Gua nggak tahu tuh, pas sekolah, tiap ada pelajaran sains, sering cabut ke kantin. Pantas gak lulus-lulus. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you sing the song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the higher shelf. And they come unstuck. Yes, akhirnya gue lulus juga. Halo, Di. Gua lulus sidang, Di. Wah, serius Hes? Wah, selamat ya Hes. Kok lu nggak bilang kalau hari ini lu sidang? Kan gue bisa datang kalau lu ngomong. Gue sengaja nggak kasih tahu siapa-siapa karena gue pikir gue bakal gagal lagi di sidang kali ini. Tapi ternyata gue lulus. Gue seneng banget Hes. Sekali lagi, selamat ya Hes. Oke, thank you. BTW lu sekarang lagi di mana? Gue mau traktir lu makan apapun yang lu mau. Nah, cakep. Sini, gue lagi di warkop nih. Warkop yang waktu itu gue kasih tahu ke lu, yang ngejauh dari kampus. Oh, oke. Gue kesana sekarang ya. Lu tunggu gue di situ, oke? Yes. Segalanya jadi berjalan dengan baik. Semua rencana gue yang sebelumnya pernah gagal, semua ekspektasi dan mimpi gue yang sebelumnya selalu hancur secara perlahan-lahan,
gue kayak kembali nemuin harapan untuk itu semua. Kalau bukan karena Andi, mungkin waktu itu gue udah menjadi manusia yang tenggelam dalam kegagalan. Kalau hari itu Andi gak ngajak ke rooftop, pasti gue udah berakhir jadi berita buruk di forum kampus. Ternyata hadirnya Andi bikin gue perlahan mengerti apa makna dari ketulusan. Si Mahesa kemana ya? Lama banget. Halo, lu di mana, Hes? Lama banget lu kemari doang. Selamat siang, saya dari pihak kepolisian. Saya menelpon kontak yang paling terbaru dihubungi oleh saudara Mahesa. Kebetulan kontak Anda berada dalam daftar telepon paling atas. Oleh karena itu, kami menelpon Anda dan kami ingin memberitahukan bahwasanya saudara Mahesa mengalami kecelakaan. Hah? Keadaannya gimana, Pak? Lokasinya di mana? Sekarang saya ke sana ya. Saudara Mahesa dinyatakan tewas akibat kecelakaan ini. Untuk lokasi saat ini kami berada tepat di seberang universitas. Andi benar, segala hal yang udah terjadi itu udah disetting sama Tuhan. Sekarang gue udah gak perlu takut lagi untuk melewati batas garis. Makasih banyak buat Andi. Meskipun pertemanan kita belum tergolong lama, tapi gue sangat bersyukur dia pernah ada. She gets dressed up like a pillow, so she's always